Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanzabrina Mazaya Evelyn dari kelas 8F absen 23. Pada kesempatan kali ini saya dikasih tugas video mengenai kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Yuk kita simak pembahasannya. Kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya merupakan anak dari seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Zakaria di lingkungan yang sangat mendukung. Hal ini membuat Nabi Yahya terhindar dari perbuatan maksiat dan syirik berkat didikan ayahnya. Dijelaskan bahwa Nabi Yahya merupakan salah satu nabi Allah yang memiliki berbagai keistimewaan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Nabi Yahya merupakan orang yang tidak pernah melakukan dosa semasa hidupnya, sampai terbebas dari dosa. Hadis ini dari Nabi bisa dilihat dari tafsir Al-Tabari, yaitu setiap anak Anda memiliki dosa di hari akhir nanti, kecuali Yahya bin Zakaria. Langsung saja kita ke pembahasan materi, yaitu tentang Nabi Yahya sebelum kelahirannya dan masa kecilnya. Di sini Nabi Yahya adalah anak yang kelahirannya dinanti oleh Nabi Zakaria dan ibunya. Pasalnya, ketika Nabi Yahya dilahirkan, kedua orang tuanya sudah berada dalam usia lanjut. Sebelum kelahiran Nabi Yahya, sang ayah sangat khawatir tentang penerusnya, sebab semua kerabatnya merupakan orang Bani Israel yang menentangnya. Ia merasa khawatir jika ia meninggal, tidak ada yang memimpin umatnya sesuai ajaran yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah memberikan wahyu dan memberikan putra yang soleh diberi nama Yahya. Nabi Yahya sendiri memiliki nama istimewa karena nama Yahya diberikan langsung oleh Allah. Semasa kecilnya, Nabi Yahya telah memperlihatkan keistimewaannya. Beliau sudah memprioritaskan untuk belajar. Beliau juga sudah memiliki ketekunan dan rajin mempelajari urusan agama. Poin kedua, Nabi Yahya dan kedekatan dengan hewan. Nabi Yahya adalah sosok nabi yang dikenal penyayang kepada semua makhluk. Pernah suatu ketika beliau sendiri dan berdoa di tengah gurun hingga membentungkan air mata. Hal ini lantas membuat binatang di sekitarnya terdiam dan menghormati serta memilih menjauh dari Nabi Yahya karena tahu beliau sedang berdoa. Poin ketiga, Nabi Yahya yang berbincang dengan iblis. Suatu ketika Nabi Yahya dihampiri iblis dan kedatangannya ingin membujuk Nabi Yahya dengan nasihat. Akan tetapi niat iblis yang memberikan nasihat sudah diketahui oleh Nabi Yahya, membuat usaha iblis gagal seketika. Lalu iblis kembali menggoda dengan memberikan nasihat, dan usaha iblis pun sia-sia. Yang terakhir yaitu kisah Nabi Yahya menentang Raja Herodes. Nabi Yahya diperintahkan memberikan pelajaran pada Herodes. Saat itu Raja Herodes ingin menikah dengan keponakan sendiri, yaitu Herodia. Sebenarnya Raja Herodes sendiri sudah tahu mengenai hukum menikahi ponakan sendiri. Namun ia mengabaikan larangan yang dijelaskan di kitab Taurat maupun penasehat kerajaan. Putri Herodia merasa bahwa kehadiran Nabi Yahya akan menggagalkan rencananya untuk menjadi seorang ratu. Raja Herodes marah besar hingga memerintahkan pasukan kerajaan menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Dalam menangkapannya, Nabi Yahya tidak melakukan perlawanan apapun. Beliau dijatuhi hukuman mati oleh Raja Herodes. Herodia juga meminta pasukan untuk membawa kepala Nabi Yahya kepadanya. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka berdua mendapat azab
berubah menjadi hewan oleh Allah. Nabi Yahya menghembuskan nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Mayatnya disemayamkan di Masjid Umayyah Syiro. Sudah gitu saja tentang pembahasan kisah Nabi Yahya alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinal siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.